Assalamualaikum Bunda, ide jualan kita kali ini adalah camilan gurih yang rasanya enak banget. Ini bisa Bunda jual dengan harga yang murah meriah aja. Selain itu, cara membuatnya juga sangat mudah dan hanya menggunakan bahan-bahan yang sangat sederhana dan mudah didapatkan. Ini cocok banget untuk dijadikan sebagai ide camilan keluarga atau bisa juga sebagai ide jualan. Jika dijadikan ide jualan, insya Allah ini akan laris manis. Yuk langsung kita tonton aja video pembuatannya. Pertama-tama, Bunda siapkan kulit pangsit. Di sini saya menggunakan kulit pangsit yang goreng karena memang kulit pangsit itu kan ada dua macam ya Bunda ya. Ada yang rebus dan goreng. Untuk yang goreng ini memang lebih tipis. Jadi memang kalau untuk direbus ini akan cepat sobek. Tapi kali ini kita nggak akan rebus, tapi kita hanya akan mengukus aja. Jadi insya Allah akan tetap aman ya, nggak akan sobek. Saya beli kulit pangsit ini yang kiloan, harganya bisa lebih murah. Kalau beli kiloan, ini per lembarnya hanya sekitar Rp70. Oh ya, saya menggunakan kulit pangsit yang goreng. Ini karena harganya lebih murah aja karena untuk jualan. Tapi kalau misalnya Bunda untuk dimakan sendiri, silahkan menggunakan kulit pangsit yang rebus juga nggak apa-apa, sesuai selera aja. Siapkan juga cetakan bolu kukus, ini yang ukuran sedang bukan yang besar. Ambil satu lembar kulit pangsit, kemudian letakkan di atasnya sambil ditekan dan diratakan menggunakan jari sampai ke dasar cetakan. Nah, ini nanti akan kita gunakan sebagai wadah untuk mengukus. Sebenarnya nggak usah pakai cetakan bolu kukus seperti ini, nggak apa-apa ya. Tapi ini biar nanti hasilnya akan lebih rapih dan nggak melebar kemana-mana. Untuk satu resep ini kita memerlukan sekitar 26 cetakan bolu kukus dan kulit pangsit. Jika sudah, ini kita sisihkan terlebih dahulu dan kita siapkan isinya. Untuk isinya, siapkan 200 gram kerupuk. Di sini saya menggunakan kerupuk udang. Ini kerupuk udang yang murah aja, tapi walau murah, ini rasanya enak banget. Tetap kerasa udangnya. Ini saya beli di pasar, harga 1 kilonya hanya 18.000. Jadi, jika kita menggunakan 200 gram, modal kerupuknya ini hanya Rp3.600. Oh ya, untuk kerupuknya ini usahakan gunakan kerupuk yang rasa udang ya Bun ya, agar nanti hasil camilan kita ada rasa udangnya, dan pastinya akan terasa lebih lezat ya. Kemudian siapkan juga 5 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih. Ini saya iris tipis, kemudian saya cincang halus. Dan ini nanti akan saya tumis beserta dengan kerupuknya. Nah ini kalau sudah, kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 2 batang daun bawang. Ini sudah saya cuci bersih dan saya iris tipis seperti ini. Tapi untuk daun bawang ini hanya opsional aja ya Bun ya. Jika mau di skip juga nggak apa-apa. Nah, jika sudah selesai, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan wajan dan masukkan minyak secukupnya untuk menumis. Ini kita tumis bawang merah dan bawang putih yang tadi sudah kita cincang halus. Ini kita tumis sampai harum, dan jika sudah harum, masukkan 200 gram kerupuk dan diberi air sebanyak 600 ml. Kemudian ini kita masak sampai airnya mendidih. Nah, jika sudah mendidih, kemudian ini kita tutup dan kita diamkan selama kurang lebih 1 jam. Atau sampai kerupuknya ini benar-benar melarut dan lunak. Karena kerupuk yang saya gunakan ini kerupuk udang yang agak tebal, jadi memang untuk menjadikannya lunak, ini perlu waktu yang agak lama ya dan perlu banyak air. Nah, setelah sekitar 1 jam, ini kerupuknya sudah benar-benar melar dan lunak. Oh ya, jika misalnya punya Bunda setelah 1 jam ini kerupuknya belum benar-benar melar dan lunak, Bunda boleh menambahkan lagi air panas secukupnya dan didiamkan kembali sampai kerupuknya ini benar-benar melar dan lunak. Tapi kalau punya saya ini udah cukup ya. Ini kerupuknya udah lunak kok. Dan ini api kompornya kemudian saya hidupkan lagi sebentar untuk mengurangi kadar airnya. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini kemudian akan saya angkat dan dipindahkan ke dalam wadah yang agak besar.
Ini kerupuknya sudah hangat, tidak terlalu panas. Kemudian masukkan 2 sendok makan tepung tapioka, atau boleh juga menggunakan tepung aci ya. Kalau untuk jualan gunakan tepung aci curah aja, biar lebih murah. Sambil Dayak menggunakan saringan seperti ini agar nanti nggak menggerindil. Kemudian kita aduk rata. Kemudian masukkan juga 2 sendok makan tepung terigu. Sama, ini juga saya gunakan saringan untuk mengayatnya agar nanti nggak terlalu menggerindil. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Setelah itu tambahkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan 1/4 sendok teh merica bubuk. Kemudian ini kita aduk lagi sampai benar-benar rata. Jangan lupa masukkan juga 2 batang daun bawang yang tadi sudah diiris halus. Dan terakhir, masukkan 1 butir telur. Ini kita aduk sampai benar-benar rata. Dan jika sudah rata, ini siap untuk kita jadikan isian. Kemudian ambil 1 lembar kulit pangsit yang sudah kita letakkan di dalam cetakan bolu kukus dan masukkan adonan kerupuk ke dalamnya secukupnya sampai penuh, tapi nggak sampai munjung ya bun ya. Ini hanya datar aja. Kira-kira nanti satu resep ini bisa untuk mengisi 26 cetakan. Lakukan sampai selesai. Oh ya, sebelum ini selesai, sebaiknya Bunda sudah memanaskan kukusan ya, yang diberi air dan dididihkan. Agar nanti saat kita selesai mengisi semua kulit pangsit, ini kukusannya udah mendidih dan nggak perlu menunggu terlalu lama. Oh ya, karena kukusan punya saya ini kecil, jadi ini saya akan mengukusnya sebagian terlebih dahulu. Ini mengukusnya, meletakkannya boleh agak rapat, yang penting jangan saling menempel aja, karena kalau saling menempel nanti akan bisa saling lengket saat sudah matang. Ini kita kukus menggunakan api sedang selama kurang lebih 20 menit, atau sampai ini matang. Sambil menunggu ini dikukus, kita siapkan sausnya terlebih dahulu. Membuat sausnya ini sangat mudah dan simpel. Saya hanya menumis 1 siung bawang merah dan 1 siung bawang putih. Ini kita tumis sampai harum. Kemudian tambahkan sekitar 4 sendok makan saus sambal. Dan sedikit air untuk mengencarkannya. Untuk encarannya ini disesuaikan dengan selera ya bun ya. Kalau misalnya untuk jualan dan ingin lebih hemat, Bunda bisa menambahkan air yang agak banyak. Kemudian jangan lupa tambahkan juga garam dan kaldu bubuk, agar rasanya tetap sedap walaupun menggunakan air yang agak banyak. Boleh juga ditambahkan sedikit larutan maizena. Nah, jika sudah matang, ini bisa langsung kita angkat dan masukkan ke dalam wadah. Ini wadahnya, wadah saus yang tadi ya, nggak apa-apa, saya pakai lagi karena masih bersih. Sekarang kita cek dimsum kerupuknya apakah sudah matang. Nah, ini sudah matang ya, ini akan langsung saya keluarkan dari kukusan karena ada yang lain yang mengantri untuk dikukus. Ini yang tadi udah dikukus dan akan saya keluarkan dari cetakan. Oh ya, jika untuk jualan, Bunda siapkan kukusan ya, karena ini harus selalu tetap hangat agar kulit pangsitnya tetap lembut dan tidak mengering. Nah, ini agar rasanya lebih mantap, akan saya beri taburan bubuk balado di atasnya. Ini bubuk balado ini rasanya gurih dan pedas. Jadi akan semakin menambah cita rasa lezatnya. Oh ya, untuk bubuk balado ini sebaiknya kita tabur saat ada yang membeli aja ya bun ya, jadi bisa lebih fresh. Nah, jadinya seperti ini, semakin cantik dan menggoda selera ya bun. Soal rasa ini jangan diragukan lagi, ini enak banget. Apalagi dicocol dengan sausnya. Ini benar-benar enak. Teksturnya lembut, kenyal, gurih, bercampur dengan pedas dari bubuk balado dan sausnya. Jika makan satu, pasti Bunda kurang. Jika dijadikan ide jualan, insya Allah ini akan laris manis. Dan jika dijadikan sebagai camilan keluarga, insya Allah semua akan suka. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp12.670, menghasilkan 26 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp487. Ini masih bisa Bunda jual dengan harga mulai dari 1000-an aja.
Tapi untuk harga jual ini silakan disesuaikan lagi ya dengan modal yang Bunda keluarkan, terutama di daerah tempat tinggal Bunda. Karena harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.